Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang budiman, Bapak Ibu Saudara Saudari di mana berada, mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih bisa dipertemukan, dijumpakan kembali dengan bulan suci, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah, bulan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan melanjutkan kajian kemarin tentang puasa, yang mana definisi puasa dimulai dari secara lughat bahasa, kemudian secara syar'i, kemudian awal kapan umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, dan baginda Rasulullah SAW berpuasa selama berapa Ramadan, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang kelanjutan apa-apa ya, baik yang dikerjakan atau syarat sahnya di dalam orang sedang melakukan ibadah puasa. Yang pertama adalah syarat sahnya puasa, itu harus Islam. Disyaratkan faistaratu ayyakuna musliman jami'un nahar. Jadi pada semua siang ya, pada siang hari ketika puasa itu adalah keadaan Islam. Bagi orang murtad ya, walau lahdotan, walaupun itu sebentar, baik secara niat, qaul, perkataan, itu maka batal puasanya. Kemudian yang kedua adalah al-akal, jadi mempunyai akal ya. Jadi kulu nahar ya sama ya, kecuali jadi orang punya akal itu ya seperti orang gila gitu maksudnya ya. Tetapi kalau jika ada orang pingsan ya, di situ ada pengecualian. Kalau cuma sebentar ya, jadi tidak seluruh siang ya, maka itu masih sah puasanya. Kemudian yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Ini bagi hawaiyah ya, dari orang. Kemudian yang keempat adalah tahu tentang waktu puasa. Selanjutnya adalah wajib, syarat wajib puasa itu pertama bagi buat siapa? Wajib bagi umat Islam. Yang kedua adalah orang yang sudah akil balik, taklik. Jadi balik itu fikih mendefinisikan ya, bagi seorang perempuan itu sudah usia 9 tahun hijriah atau dia sudah menstruasi. Kemudian bagi seorang laki-laki dia sudah ihtilam ya, pernah mimpi basah ya, sudah paham ya, yang jelas. Kemudian atau usia itu 14 ya, 15 tahun ya, itu sudah lewat, tapi nggak ihtilam, tapi usianya sudah lewat itu, maka dia wajib untuk menjalankan syariat ya, puasa ini. Kemudian selanjutnya yang nomor ketiga adalah mampu ya, bagi yang tidak mampu ya, itu tidak diwajibkan. Yang keempat adalah sehat, orang sakit tidak. Kemudian yang kelima ini adalah iqomah. Iqomah itu artinya adalah dia sedang mukim, tidak dalam keadaan musafir. Jadi semisal orang perjalanan dari Surabaya menuju Semarang, ini perjalanan yang sudah dihitung termasuk masa fatu qasar, perjalanan yang sudah diperbolehkan untuk mengqasar sholat secara lebih kurang itu di atas 82 kilo ya. Ini semisal bagi orang musafir ini, jadi ketika perjalanan dia tidak puasa itu tidak apa-apa, tapi tetap wajib mengqadha pada waktu yang lain. Selanjutnya adalah rukun. Rukun ini adalah pondasi. Rukun yang pertama adalah niat. Dikau Rasulullah SAW, innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadis al-kamakol al-akhiri. Ya, jadi dalam ibadah mahdhah itu memang harus ada niat, seperti orang sholat. Orang sholat ya, itu niat. Kalau ada orang gerakan seperti sholat tapi nggak niat sholat, itu namanya senam ya. Jadi kriteria sholat awalu takbir mutatatum matun bitaslim, pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam.
Kalau yang huruf mahdoh seperti membaca Al-Quran, ya tidak perlu niat saya niat baca Al-Quran, tidak, ya. Memang mahal niat itu adalah di dalam hati. Adapun mengucapkan talafut bin niat seperti nawaitu sumangotin anada ifadhi syahri ramadhani, ya, hadis sanati, ya, atau ramadhana, ya, itu talafut dengan lisan kita itu adalah sunnah, tapi hati kita itu yang penting. Yang sempurna adalah lisan mengucapkan, hati mengikuti, itu yang sempurna. Itu rukun yang pertama. Dan rukun ini suatu hal yang pokok. Ibarat rumah merupakan pondasi. Jadi kalau suatu bangunan rumah nggak ada pondasi, itu niscaya tidak akan terwujud rumah tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjaga semua hal yang membatalkan puasa, ya, makan, minum, hubungan suami istri, ya, dan seterusnya. Itu saya akan langsung menuju ke mubtilatus shaum, hal yang bisa membatalkan puasa. Ini ulama ada yang bagi dua. Yang pertama adalah yubtilu sawaba shaumi la shauma nafsah, artinya adalah membatalkan pahala puasa tapi bukan puasanya, ya. Ini tidak wajib qadha, tapi dia pahalanya itu lebur, hilang. Seperti Bapak Ibu misal kerja, ya, 24 jam pagi siang malam, tapi tidak dapat upah atau gaji. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah yubtilu shauma wa kadzalika sawab, batal puasanya dan juga hilang pahalanya. Nah, yang pertama muhbitatun wa yama tubtilu sawab qala sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya yang bisa membatalkan pahala puasa. Dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atos. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh akhrajahu Imam Ahmad, ya. Kemudian wa Ibnu Majah, ya, dalam 1689 Ibnu Majah. Jadi banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan puasa tersebut, akan tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, ini dalil, ya, ijtihad ulama yang mana bisa menghilangkan pahala puasa. Apa diantara yang bisa menyebabkan hilang pahala puasa? Yang pertama adalah hibah. Apa itu hibah? Wa yadhkuru akhoka muslimah bima yakrau walau kunta shadiqon, ya. Jadi hibah itu adalah menceritakan, ya, saudara seiman kamu, muslim kamu, perkara yang tidak disukai walaupun toh itu betul. Itu namanya hibah. Ya, makanya ketika puasa lebih baik tidur, karena tidurnya orang puasa itu juga didapat pahala. Ya, artinya termasuk bisa menghindar dari perbuatan hibah ini. Ya, jangan dipahami terus kalau ibadah orang puasa itu tidur, ya, jangan tidur. Kemudian yang kedua adalah yang bisa melebur dosa pahala kita, itu adalah namimah. Apa namimah? Wa ya naklul kalam bi qasdi iqa'il fitnah, memindah kalam, ya, dari si A ke si B untuk tujuan fitnah, ya, iqa'ul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Kemudian al-kadzib yang ketiga, wa ya al-ikhbar bi ghairil waqi', yaitu adalah memberi kabar tidak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah kadzib. Itu juga menghilangkan pahala kita. Kemudian yang keempat adalah an-nazaru lima yahrumu atau lima yahilu, melihat perkara yang haram. Misal jalan-jalan ke pasar, ke mall, ada gadis cantik, timbul syahwat. Nah, itu juga bisa menghilangkan pahala kita. Begitu juga yahilu. Yahilu ini hubungannya adalah kepada halal kita, istri kita. Nah, ketika puasa jauhi yang bisa membangkitkan syahwat ini, ya. Bi ayyal tazza bin nazari. Jadi dia itu merasakan nikmat ketika melihat tersebut. Kemudian yang kelima adalah yamin al-kadzibah, sumpah yang bohong. Kemudian yang enam adalah qaulu zur wal fusyu wal amalu bihi. Dia berkata bohong, ya, berkata kotor dan melakukannya dengan amal perkataan tersebut. Nah, itu yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua adalah bisa membatalkan puasa kita dan menghilangkan pahala
ibadah puasa, yaitu adalah al-mufattirat. Yang pertama adalah riddah, ya, riddah ini adalah murtad, wa yaqtul Islam biniyatin aw qaulin aw fi'lin wa kana riddah hazan lahdatan wahidah, baik secara niat, perkataan, ya, kemudian perbuatan, walaupun lahdotan pada siang hari, itu membatalkan puasa dan pahalanya. Kemudian yang kedua adalah haid wan nifas wal wiladah. Jadi pada siang Ramadan kita puasa, dia ternyata keluar haid, nifas, wiladah, melahirkan, itu batal puasanya. Kemudian yang ketiga adalah junun, ya, gila walau lahdotan. Yang keempat adalah ihma was syukru, ini pingsan dan juga mabuk, ya. Nah, ini idza amma jam'un nahar, ada memang yang mengatakan jika tidak keseluruhan siangnya itu tidak membatalkan, tapi kalau cuma sedikit, ya, itu soha somu wa wal mu'tamad intaramli, ya. Kemudian yang kelima adalah jima, ini harus diperhatikan. Ini idza jawa'an litan aliman bit tahrim, dia tahu haramnya kemudian menyengaja, ini batal puasanya. Selain batal puasanya, selain dia wajib mengqadha, dia terkena kafarat. Nah, kafaratnya apa? Kafaratnya itu adalah yang pertama itu itqu raqabatin mukminah, memerdekakan budak yang mukmin. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada, ya, dunia perbudakan sudah dihapus, maka dilanjutkan yang kedua, yaitu adalah syamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu, maka dia it'amu sitina miskin likulli miskin mut, memberi 60, ya, kepada fakir miskin, kepada miskin dalam satu orang itu adalah ukuran 1 mut. Berapa 1 mut? Ya, takriban kiranya mendekati adalah ukuran 6 sampai 7 on, ya, betul balat. Jadi makanan apa itu pokok negara, kalau kita ya beras, ya tinggal dikali, jadi 6 atau 7 on itu kali 60. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang saya sampaikan, ya, mungkin secara ringkas. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya semua. Dari jauh, ya, salam rindu buat semua, terutama Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Kaisar Rosi di mana berada, ya, walaupun kondisi sekarang Masya Allah luar biasa, ya, dunia dilanda wabah corona atau COVID-19 ini, kita tak lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat sehingga kita bisa aktivitas seperti sedia kala. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahannya dari saya karena kebodohan saya. Wassalamualaikum